Siang teman-teman, akhirnya saya bisa merasakan seperti yang apa Nabi Musa rasakan, ketemu sama Dajjal. Dajjal itu identik sama sifat yang ngeyelan, dan umatnya dari Nabi Musa itu sifatnya, karakternya adalah ngeyelan, dan dia itu lebih cenderung hidupnya itu mata satu. Teman-teman, jadi Nabi Musa, semua nabi, semua dewa, semua raja, semua resi, semua dewa-dewi yang hidup di zamannya, yang dihidup di zamannya Nabi, yang zaman-zaman dahulu, yang sekarang ini kita sucikan mereka, semuanya itu belajarnya dari kehidupan, belajarnya itu dari alam. Apa yang ada di kehidupan mereka itu mereka jalani sampai mereka itu mengenal jati diri, mengenal Allah. Dan apa yang ada mereka itu dijadikan ilmu, dijadikan kitab suci. Jadi kita ini kalau nggak bisa belajar dari, tentu beda ya, kita belajar dari alam, dari kehidupan ini, dan belajar langsung, dan ibaratnya kita mendapatkan hidayah dari Allah, mengenal Allah lebih dekat lagi dengan yang belajar dari kitab suci yang cuma ditanam di pikiran. Kebanyakannya kalau yang begitu, kebanyakannya cuman di luaran aja, dihafal, iya hafal, tapi nggak masuk ke batin, nggak merasa ke dalam hati. Kenapa saya bisa ngomong kayak gitu? Karena pada buktinya banyak kiai, banyak ulama, banyak ketua pesantren itu pada akhirnya masuk penjara. Karena apa? Karena memperkosa santrinya, karena korupsi, karena mencari orang lain, dan mereka banyak juga yang menghakimi orang lain. Kalau kalian mau tahu, Allah itu yang diajarkan kita ke manusia ini nih, cinta kasih. Bagaimana kita ini di dunia hidup menebar kebaikan, hidup dengan damai. Ibaratnya walaupun kita ini berbeda, tapi kita itu tetap bisa bersatu. Apa yang kita tabur di dunia ini, itu yang kita hasilkan. Kalau kita suka menghakimi orang lain, kalau kita suka menjahatin orang lain, jangan harap kita itu mendapatkan rahmat dari Tuhan. Jangan mengharapkan kita itu mendapat berkah hidayahnya dari Tuhan. Kenapa? Karena kita sendiri nggak baik. Tuhan Allah itu adalah suci, kesucian, kebaikan. Yang kita sembah, yang kita bersujud, mereka, karena Allah itu yang, Tuhan itu yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kalau kita sendiri nih manusia udah merasa paling baik, paling bersih, paling suci, gimana kita ini mau kenal sama Allah, sama Tuhan? Kita kalau mau kenal Allah, kalau mau kenal Tuhan, kita ini harus kembali ke nol. Kita itu benar-benar harus mematikan diri kita sendiri ini. Kita itu di mata Tuhan itu nggak ada apa-apanya. Kita itu nggak punya apa-apa. Ruh yang kita punya ini bukan punya kita juga. Badan ini juga bukan punya kita. Kita tuh nggak punya apa-apa di mata Tuhan. Jadi kalau kita ini udah punya sifat sombong, sifat angkuh,
merasa kita ini udah paling baik, paling mulia, paling suci daripada orang lain, dan kita ini suka menghakimi orang lain. Jangan harap kita itu bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Karena itulah sifat yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita kalau mau mengenal Tuhan, kita harus siap melepaskan apa yang kita punya ini nih. Ibaratnya kita kembali Tuhan itu sudah nol, gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa kita. Sama, karena saya bisa ngomong itu. Sama, ketik saya itu waktu pertama ibaratnya dapat hidayah, waktu pertama saya ini, saya juga kayak gitu. Saya lepaskan. Saya itu gak punya apa-apa. Pinter ya enggak, kaya ya enggak, apapun kita gak punya. Kenapa? Karena kita sudah melepaskan, ibaratnya memfanakan diri kita sendiri, melepaskan duniawi kita, melepaskan apapun yang ada pada kita. Baru kita itu bisa melihat Tuhan, bisa melihat Allah, betapa besarnya Allah. Kalau kita sudah punya sifat yang tinggi hati, bisa menghakimi orang lain, bagaimana kita itu bisa mendekat sama Allah? Sifat-sifat itu yang menjauhkan manusia sama Allah. Beda sama ibaratnya kalau kita itu melakukan yang bersifat badan ya, entah itu kita minum, mabuk, zina atau apapun. Semua orang itu punya kesalahan, semua orang punya masa lalu, semua punya dosa. Sama saya juga seperti itu. Saya punya dosa, saya punya kelakuan yang gak baik, semua saya ada. Tapi dalam hati kecil saya itu juga mau mengenal Allah. Dengan ibaratnya dalam hati saya bilang, ya Allah, saya ingin mendekat sama Allah, tapi ibaratnya saya penuh dosa. Saya mau mengenal lebih dekat dengan Allah, tapi saya ini ibaratnya gak sempurna, masih banyak kekurangan. Semoga satu hari saya mendapatkan hidayah. Allah lebih suka orang seperti itu. Kamu datang padaku, bersihkan badanmu, bersihkan hatimu, bersihkan jiwamu, mendekatlah padaku. Allah itu seperti itu. Tapi kalau manusianya itu udah merasa dia itu gak punya dosa, gak punya kesalahan, sudah bisa menghakimi orang lain karena dia itu merasa baik, merasa suci, merasa lebih sempurna dari orang lain, itu yang dia itu gak bakalan bisa mengenal Allah yang sejati, yang menghidupkan dan mematikan manusia. Kenapa? Karena dia punya sifat sombong. Dah bagaimana dia mau mengenal Allah kalau dia udah sombong duluan? Allah itu yang maha tinggi. Kalau kita mau ketemu yang maha tinggi, yang Allah itu, berarti kita harus melepaskan rasa kita itu, rasa yang membuat kita itu menjadi orang yang jumawa, yang menjadi sombong, angkuh. Kalau kita mau mengenal Allah yang sejati, bersihkan hati dari penyakit hati, kembalikan diri kita kepada waktu kita itu lahir, bahwa kita itu gak punya apa-apa. Karena apa? Yang Allah lihat itu perbuatan kamu, hati kamu, bukan perbuatan yang kamu lakukan sehari-harinya itu. Kamu mau sembahyang, kamu mau apapun, tapi kalau hatimu punya penyakit hati, maka penyakit hati itulah yang menjauhkan manusia dari Allah. Kalau mau mengenal Allah, bersihkan hati. Kalau kadang-kadang Allah itu juga
Dia kalau mau membersihkan hati manusia itu dikasih cobaan, dikasih musibah. Musibah itu bisa datangnya dari perceraian, dari pasangan, apapun itu yang membuat hati kita hancur. Itu cara Allah membersihkan hati kita. Membersihkan hati itu nggak cuma sekali, bisa berkali-kali. Saya itu berkali-kali sampai hancur-hancuran. Kalau saya perjalanan hidup saya itu ya bukan setahun 2 tahun, 40 tahun. Jadi kalau ada yang menghina saya, menjelekan saya bisa bilang, ilmu kamu masih di bawah saya. Saya ini belajar Allah itu 40 tahun, saya jalani sendiri. Mulai dari susah senang, pahit manis kehidupan. Jadi saya itu lebih tahu diri saya sendiri. Kenapa saya keteguhan? Keteguhan itulah kesejatian. Kalau kita nggak punya keteguhan, kesejatian dengan mengenal kita Allah, kita dengar orang ceramah A, B, C, D, kita udah melenceng. Hati-hati. Kalau benar-benar kita mau mengenal Allah,